Tidak semua senyum menyimpan kebahagiaan. Mereka adalah sahabat yang selalu terlihat bersama, tertawa, bercanda, dan saling mendukung. Namun, di balik kebersamaan itu, ada perasaan yang perlahan terabaikan ketika kesalahpahaman mulai muncul dan seseorang merasa sendirian. Aduh, enak banget nih kalau tugas hari ini. Sadar dong lo. Besok kan ada presentasi kelompok. Lupa ya lo? Besok juga, kenapa harus sih hari ini? Ini contoh orang gak punya beban hidup. Dia bukan yang gak punya beban, tapi dia gak sadar punya beban. Kalian itu rame banget sih. Kalau nggak rame bukan pertemanan namanya. Iya, kalau nanti lulus pasti kangen banget suasana kayak gini. Jangan milu dulu napa. Mending kita mikirin tempat nongkrong minggu ini. Nih, lihat kafe baru. Gila, estetik banget. Ya ampun, lucu banget tempatnya. Ih, bagus juga ya tempatnya. Fix, kalau gue foto situ aura artis juga keluar. Aura pengangguran mungkin. Nih, kamu jadi ikut kan? Aku Arti ikut jangan ada penolakan. Iya, nanti kita foto bareng. lihat nanti ya. Jangan nanti-nanti dong, sesekali spontan. Mereka ngomongnya gampang, tinggal datang, makan, lalu tertawa bersama. Tapi buat aku, semuanya harus dipikir dulu. Aku harus menghitung uang di dompet dan harus menahan malu kalau ternyata aku gak mampu. Lucu sih, tapi mahal. Makanya lucu. Kalau dia kayak keren. Masa itu jadi tepung beras? Nanti dress code putih aja gimana? Ih, bagus. Simpel juga. Mi, ikut ya. Kayaknya nggak bisa deh. Loh, kok nggak bisa terus sih? Ada urusan di rumah. Perasaan setiap diajak pasti alasannya sama terus. Maaf. Di, kamu baik-baik aja kan? Iya. Mi, uang belanja tinggal dikit. Iya bu, Maaf ya, ibu belum bisa ngasih apa-apa. gak apa-apa ibu. Teman kamu nggak ada yang ngajak jalan gitu? Ada sih, Terus? tapi aku gak ikut. Kenapa? Lagi malas aja. Mi, Udah bu, aku capek mau istirahat.
Kadang aku iri lihat mereka bisa memilih apa yang mereka mau tanpa harus berpikir panjang. Sedangkan aku, bahkan untuk ikut nolong saja harus memilih antara ikut senang ataupun membantu ibuku di rumah. Aku takut mereka tahu keadaan sebenarnya. Aku takut dianggap berbeda. Jujur ya, sekarang Nazmi berubah banget. Iya, jadi susah diajak. Mungkin dia gak masalah. Iya, jangan langsung bersangka. Mi, itu kan nanti malam. Enggak, Jutek amat sih jawabnya. aku biasa aja. Biasa aja dari mana? Sekarang lo beda banget. Kalian gak ngerti, Gimana kami mau ngerti? Lo aja nggak cerita. kalian gak paham. Nazmi dengerin dulu. Aku capek. Mi, Nasi kenapa sih? nggak tahu. Kenapa ya? Nggak tahu juga. Kadang aku pengen hidup kayak mereka, bisa ketawa tanpa memikir besok makan apa, bisa pergi tanpa takut uang habis, bisa bilang ayo tanpa harus menghitung isi dompet. Aku capek jadi orang yang selalu bilang gak bisa, padahal sebenarnya aku pengen ikut. Setiap mereka ngomong soal tempat baru, baju baru, tempat nongkrong baru, aku cuma bisa pura-pura sibuk, pura-pura gak tertarik, padahal hati aku mau. Nih, Apa nih? minum menggarnya tadi Bu Kantin. Soalnya Bu Kantin kasih liat muka gue. Canda mulu lo. Kalau gue serius nanti dia tegang. Lo kenapa sih akhir ini? Aku biasa-biasa aja. Nih, kita udah teman lama. Aku tahu kamu lagi bohong. Lo kenapa sih sebenarnya? Aku lagi capek aja. Capek kenapa? Capek harus pura-pura kuat. Kalian enak, bisa pergi kemana aja. Sedangkan gua, kalian aja mikir. Nih, Gua capek pura-pura terus. Setiap kalian ngajak nongkrong, gua langsung kepikiran uang. Nih, lihat nih. dengerin gue dulu. Terkadang pertemanan tuh bukan lihat dari dompetnya. Kita aja yang terlalu bodoh buat sadar, Mi. Aku gitu sama kalian, Jangan iri sama orang. Orang juga punya masalah masing-masing. tapi masalah kita beda. Aku mau dianggap sama seperti kalian. Dan lo sama seperti kita, Mi. Dai, kamu habis ketemu Nazmi. Iya. Gimana Nazminya? Dia lagi hancur. Maksudnya? Tapi no, bukan karena sombong. Terus? Dia malah sama makanan keluarganya. Serius? Ya ampun, Berarti gue sama ini salah paham ya? dia memendam semuanya sendiri. Dan kita malah marahin dia. Gue belum pernah sih dua. Dia bilang tiap kita ajak nongkrong, dia langsung kepikiran uang. Padahal aku cuma pengen dia ikut senang. Gue juga terlalu kasar ngomongnya. Kadang kita nggak sadar ucapan kecil bisa membuat beban besar bagi orang lain. Gue jadi ingat, setiap kita membahas tempat yang mahal, dia pasti langsung diam. Karena dia minder. Karena dia takut dikasihani. Gue jadi malu sendiri. Dia bilang takut punya teman kayak dia. Padahal dia salah satu teman terbaik kita. Kita harus memperbaiki semuanya. Iya, kita nggak boleh bikin dia malah sendirian lagi. Kita temui di hari ini. Dan kali ini jangan cuma dengar, kita harus benar-benar mengerti perasaannya. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Nih, Kalian. kita mau minta maaf. Gue udah terlalu kasar sama lo selama ini. Gue juga udah salah, udah ngejudge lu. Seharusnya kita lebih peka. Nih, persahabatan itu bukan soal siapa yang paling mampu. Tapi siapa yang tetap ada? Aku takut kalian malu punya teman kayak aku. Apaan sih? Loh, itu teman kita dari dulu. Dan tetap jadi teman kita. Ternyata gorengan ini lebih enak ya daripada di kafe. Kan gratis dia bayarin tapira. Yang penting kita kumpul. Tanpa pencitraan. Tanpa harus pura-pura jadi orang lain. Karena persahabatan. Bukan soal uang. Soal hati.
oke bagus ketika final. Uma, ya oke. Ketika ya. Uma, Bawujur. Ya kasih Bawujur. Kayak lagi. Ah. Ya bagai terus. Ya. Nah, udah. Jadi ya.